Semua orang pengusaha pasti punya satu bisnis idealis yang rugi. Oke. Nah itu aku punya nih. Ini aku suka karena aku masih suka sepatu, aku masih suka koleksi outfit. Itu Ya. tokonya di Post Blok. Itu boncos tapi aku akan hidupkan terus karena aku bisa senang aja ketemu customer memilih sepatu. Yang terakhir itu bisnis terkait profesi utama. Tidak aku suka tapi harus aku lakukan. Oke. Itu klinik wellness dan dermatologis. Oke. Karena aku suka sport, partnerku banyak dermatologis, kita membuat barang itu di Yogyakarta. Oke. Itu 5. Kalau personal brand apakah masuk ke situ? Apakah lo take endorsement dari luar untuk semacam media placementnya atau gimana? Jujur boncos. Semua konten yang aku buat itu rata-rata kayak contoh di Instagram dan YouTube itu adalah personally dari OPEX-ku sendiri. Cost pribadi berarti Cost pribadi. Dan itu memang dibuat untuk mendekatkan aku pada si customer. Oke. Nah itu jadi ibaratnya aku hanya saat itu aku menirunya gini. Aku melihat bahwa Mark sama Jeff Bezos itu kenapa ngonten saat itu. Aku melihatnya. Terus kenapa mereka atletis. Jeff Bezos itu bahkan latihan MMA. Terus Mark itu kemarin 5K-nya aja di bawah 20 kilo. Jadi aku melihat kenapa orang ini konten gitu. Terus akhirnya aku lihat, oh berarti mereka menjadi BA perusahaannya sendiri. Nah itu yang aku lakuin. Oke. Jadi Jadi nanti ada pertanyaan tentang Jeff Bezos di belakang. Iya kan. Ini menarik. Jadi aku tuh menganggap orang-orang ini aneh ya. Kenapa Elon Musk tuh sampai membeli medsos. Jadi aku melihat, oke, berarti CEO yang jadi personal brandnya di maintain itu dia akan menjadi BA perusahaannya. Cuman ada plus minusnya. Ya. Kalau kita menjadi BA perusahaan sendiri, kita salah statement, habis itu perusahaannya. Ya, kepleset habis. Kepleset habis. Dan aku pernah kejadian gitu berkali-kali. Oke. Pas COVID. Oke. Rontok tuh aku pas COVID tuh rontok. Dari situ aku belajar berharga banget. Jadi aku melakukan personal brand itu untuk pure mendekatkan diri pada customer. Ya. Nah kedua, nah ini yang lucu. Apakah dapat duit dari endorse? Rata-rata brand yang masuk ke aku itu justru akhirnya menawarkan kolaborasi dan bulking konsultan. Jadi kalau endorse itu kan kayak gini, kamu buatin konten ya, terus nanti bla 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 bla. Mereka tuh enggak, mereka ngelempar. Aku punya isu ini, menurutmu apa yang bisa aku lakuin biar ininya selesai. Jadi akhirnya aku menjual solusi. Nah itu ternyata dari beberapa hal yang aku lakuin di medsos. Oke. Ya kayak contoh aku memperlihatkan kemarin di YouTube aku edukasi mengenai mitos fakta kesehatan. Endingnya tuh ada brand yang datang, menurutmu gimana nih deliver message-nya ke masyarakat biar campaign ini berhasil. Ya. Nah itu yang kulakuin. Oke. Jadi kalau dibilang endorse, endingnya adalah dia meningkatkan portofolio untuk konsultan fee-nya. Ya. Ya udah berarti ada duitnya. Menarik. Nah, lo kan sekarang seorang bapak ya. Iya. Nah, apa perspektif yang berubah? Kan tadi Dokter Tita sempat bilang, Dokter Tita yang dulu ketika masih kuliah itu egonya tinggi sekali, pride-nya tinggi sekali. Nah, perspektif apa nih yang berubah ketika lo jadi seorang bapak?